Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Suzuki APV Arena 1,5 tipenya GX manual tahun 2012. Nah, bersama dengan review atau ulasan mobil ini, saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil second yang berkualitas, yang bebas banjir, bebas nabrak, serta kilometernya tidak di-reset. Nah, jika kita menaksir mobil second, yang pertama kali kita lihat, coba kita periksa tampilan dari fisik bagian luar, bodi terus sama tongkrongannya. Nah, seperti itu. Nah, untuk mobil yang tidak bekas eksiden ya, atau bekas nabrak, itu kita periksa nut. Nut ini adalah batas-batas antara mobil. Nah, dia bawaan pabrik itu dia masih simetris, jadi jaraknya masih sama, dia masih lurus. Kita periksa juga. Nah, terus untuk bagian bodinya juga, mobil yang tidak bekas benturan, dia bayangan yang memantul di bodi dia lempeng ya, tidak bergelombang. Nah, coba kita periksa sekeliling mobil, kita periksa, kita perhatiin nut, batasan-batasannya, terus catnya juga kita perhatiin, permukaan cat, permukaan bodi. Nah, oke. Nah, jika kita sudah yakin atau misalnya kita suka terhadap ini mobil, nah, yang kedua yang perlu kita periksa adalah bagian interiornya. Nah, ini mobil sebenarnya ini dia sudah bergabung sama kunci sama remote. Cuman karena remote yang aslinya rusak, jadi yang pemilik sebelumnya menambahkan remote ya. Jadi coba kita buka mobilnya. Nah, oke. Sekarang kita coba masuk ke dalam kabin mobil. Nah, pada saat kita masuk ke dalam kabin mobil, yang perlu kita perhatikan adalah aroma dari kabin. Jadi mobil yang bebas banjir itu dia aroma kabinnya itu tidak berbau apek atau ada bau-bau aneh seperti itu. Nah, ini dia mobil aslinya ini joknya ini kain, cuman pemilik sebelumnya sudah di retrim ya dengan jok semi kulit, dan joknya juga masih bagus. Nah, terus habis itu door trimnya juga masih bagus ya, masih rapi. Nah, kita periksa juga ini seal-seal pada masing-masing pintu. Jadi mobil yang sudah bekas nabrak, yang pintunya gantian, biasanya sealnya nggak ada. Atau kalau sealnya sudah ada keanehan, nah berarti sudah bekas direparasi. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kabin mobil. Oke. Nah, coba kita duduk, kita rasakan, kita lihat sekeliling mobil. Nah, ini plafon juga masih bagus, masih bersih, masih rapi. Nah, seperti itu. Nah, ini tampilan belakang. Oke. Nah, jika kita sudah merasa cocok dengan kabin, dengan bagian luar sudah cocok, terus dalam sudah cocok. Nah, coba kita nyalakan mobil. Cuman sebelum kita nyalakan mobil, kita periksa juga. Nah, APV ini dia mesin di bawah jok ya, di bawah jok depan. Nah, setelah kita periksa juga tuh oli ya, level oli, terus habis itu juga bagaimana keadaannya oli, terus habis itu kita periksa juga ada rembesan atau tidak, terus sama level untuk air radiator, pendingin ya, sistem pendinginnya. Oke, sekarang kita coba nyalakan mobil. Sorry, tadi alarmnya nyala. Oke. Nah, untuk mobil dengan kondisi bagus itu dia nyala, startnya langsung ngejreng ya. Jadi tidak cek gitu seperti itu. Jadi dia langsung nyala. Nah, karena kalau mobil nyalanya langsung, berarti dia pengisiannya masih bagus. Terus dinamo starternya juga masih bagus. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat kilometer mobil. Nah, ini APV ini kilometernya 85.000. Mobil ini tangan pertama. Untuk memastikan mobil kilometernya sesuai dengan fisik, yang perlu kita lihat adalah histori atau sejarah dari servisnya.
Nah kebetulan di mobil ini juga masih lengkap. Jadi ini buku servis ada, terus memang dia tidak servis record sampai akhir. Nah buku manual juga ada, tapi di sini juga gantungan apa namanya, gantungan servisnya juga disimpan. Nah seperti itu. Jadi kelengkapan mobil masih lengkap. Jadi ini adalah salah satu cara kita untuk meyakinkan diri kita bahwa mobil kilometer tidak di reset. Nah oke. Nah untuk setirnya ini dia bisa bisa diatur tilt, tapi teleskopik tidak bisa. Nah dia tilt. Nah ini dia di sini di bagian tengah ini untuk ventilasi AC, radio masih standar, ada MP3 juga. Nah terus ini untuk pengaturan suhu AC, ini untuk kecepatan AC. Nah ini untuk arah angin AC. Nah di sini ada asbak, di sini ada buat lighter ya, sekalian juga power outlet. Di sini ada penyimpanan terbuka. Nah ini dia manual 5 percepatan. Di sini juga ada penyimpanan terbuka juga, seperti itu. Nah ini rem tangan, terus di sini ada cup holder. Nah di sini ada cup holder juga satu, sama di masing-masing pintu juga ada cup holder. Nah dia sudah power windownya spionnya sudah elektrik tapi belum retract. Nah ini power window di keempat pintu. Oke. Nah di sini ada tombol buat fog lamp depan. Oke. Sekarang coba kita periksa bagian depannya. Oke, sekarang kita buka dulu kacanya. Dia sudah kacanya sudah auto ya. Oke, sekarang kita periksa bagian depan. Nah, EPV ini dia memang mesin di bagian bawah ya, kursi supir sama penumpang. Nanti kita lihat juga. Nah, di bagian depan ini ada radiator. Terus ada dongkrak juga. Nah untuk memeriksa mobil bekas nabrak atau tidak, ini kita lihat apron bagian depan. Ada bekas ketokan atau bekas hal-hal yang aneh. Terus habis itu kalau bekas banjir juga kita periksa komponen-komponen, ada bekas karat atau enggak. Terus sealer yang ada di kap mesin masih utuh atau tidak. Bukan, ini bukan kap mesin sebenarnya, kap depan. Nah oke. Nah bagi yang mau mencari mobil keluarga dengan kapasitas ini, sebenarnya kapasitas 8 penumpang ya, mungkin EPV adalah salah satu pilihannya. Sekarang kita coba cek di bagian tengahnya, karena ini diperuntukkan untuk mobil keluarga. Nah oke, saya sudah duduk di posisi tengah. Ini saya masih dapat legroom yang cukup luas. Ini posisi ngemudi saya tingginya 174 cm. Di sini sangat luas, enak jadinya. Nah dia sudah AC double blower ya, AC double blower. Nah di pintu tidak ada cup holder, jadi di pintu masing-masing tidak ada cup holder hanya satu saja di sini. Nah oke. Nah ini ada apalagi, oh bisa dua, sama satu lagi nih, bisa dua ternyata. Oke. Nah di belakang pun juga masih luas, jadi bisa 3 penumpang di belakang, 3 penumpang di sini, sama 2 di depan. Nah memang di tengah tidak ada headrest, tapi di bangku kedua dan ketiga nih ukurannya sama ada juga armrestnya. Armrest cukup enak, cukup nyaman, tangan untuk menopang tangan di sini. Oke. Nah kita perhatikan juga ini door trim juga masih bagus. Terus sealer di pintu juga masih utuh, masih bagus. Oke, coba kita lihat. Nah oke. Nah sekarang kita tutup mobilnya. Sekarang kita ngelihat bagasinya. Nah kita buka bagasinya, dia pintu lebar. Kita perhatikan juga sealer yang ada di pintu. Sealer yang ada di pintu. Nah ini dia untuk popor sedang masih cukup ya, dengan posisi bangku baris ketiganya tegap, masih lumayan yang space buat naruh barang. Nah seperti itu. Oke. Dia ban cadangan di bawah. Nah untuk mobil
dengan kompresi yang masih bagus, salah satu indikator kompresi mesin masih bagus, salah satu indikatornya adalah masih keluarnya embun di knalpot, embun air di knalpot. Ini salah satu indikator bahwa kompresi mesin masih bagus. Oke, sekarang kita tutup. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, oke, door trim juga masih bagus, sealer pintu juga masih aman, masih bagus. Oke, nah ini tampilan joknya. Memang ini ada sedikit gores-gores, tapi masih oke lah. Masih cukup terawat mobil. Plafon juga masih bagus, masih aman. Nah, ini tampilan dashboard dari belakang. Dashboardnya juga bagus, cakep. Oke. Nah, sekarang kita tutup lagi. Sekarang kita ke sini. Nah, ini door trim juga masih aman, masih bagus. Sealer di pintu juga masih bagus. Nah, ini oke. Di sini, oh iya, ini ada penyimpanan, laci penyimpanan tertutup. Oke, nah di sini ada lampu baca, di sini ada sun visornya. Agak keras. Agak keras. Iya, nggak apa-apa, nanti diminyakin sedikit, nggak masalah. Oke, sip. Terus apa lagi ya? Oh iya, mesin ya. Nah, mesin di sini di bawah jok, dia bukanya dari sini. Nah, ini ada 2 kunci. Kita buka dulu kuncinya. Satu lagi, oke. Dia ada 2 pengunci. Nah, jok tinggal diangkat seperti ini. Nah, ini mesinnya juga. Mesin masih aman. Ya, kita periksa juga di mesin ada rembesan atau tidak, rembesan oli. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini aki ya, tempat penyimpanan aki. Oke. Nah, seperti itu. Kita kunci lagi, kita tutup. Nah, di sebelah sana juga sama seperti itu. Di bagian bangku supir, coba kita periksa juga. Nah, oke. Sekarang kita buka dulu. Nah, ini dia mesinnya. Kita periksa juga ada rembesan atau tidak. Untuk memeriksa mesin pun juga kita bisa perhatikan mesin dengan kondisi bagus, dia suara mesinnya konstan dan getarannya juga sangat-sangat minim. Seperti itu. Oke. Nah, udah, sekarang kita tutup. Bentar. Yes, udah. Oke. Nah, mungkin itu saja review dari saya mengenai Suzuki APV Arena 1,5 tipenya GX manual tahun 2012. Nah, jika kita mau mencari mobil second, salah satu yang penting itu adalah kita melakukan test drive agar kita bisa merasakan mobil ini cocok nggak dengan kita, cara mengemudinya, terus habis itu juga komponen-komponen yang lain, bagaimana perpindahan gigi, bagaimana mesin, bagaimana koplingnya. Itu dengan test drive kita bisa merasakan seperti itu. Nah, di Zal Motor sendiri itu area kawasan kita di Pusat Otomotif Center Harapan itu luas, jadi kita bisa bebas untuk test drive kendaraan seperti itu. Nah, di Zal Motor sendiri kami melakukan bisa pembelian dengan cash, dengan kredit juga bisa. Ada rekanan kami yang melayani kredit secara syariah, tukar tambah juga bisa. Dan stok-stok mobil yang ada di showroom kami juga beragam, bisa dilihat di video-video kami yang lain. Dan saya juga akan membuat video mengenai bagaimana rasa berkendara ini melalui test drive yang dengan video terpisah. Oke, mungkin itu saja. Nomor telepon kami, alamat, terus habis itu sama deskripsi mobil berikut harganya ada dicantumkan di video ini. Jangan lupa apabila menyukai video ini silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe di Zal Motor Channel. Dan terima kasih kepada subscriber Zal Motor Channel. Oke, sampai jumpa di video kami berikutnya. Terima kasih.